Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? Oke, balik lagi sama Gabus Gila Channel nih ya. Nah, di sini sekarang kita mau ke tempat audit. Nah, bukan berarti kita mau audit orang itu, tapi nama orang itu emang audit gitu. Dia juga sebelumnya dia itu pemain Gapi ya, Gapi. Nah, dan dia juga sempat menjuri ya, menjuri, jadi juri lah ibaratnya. Gitu, bukan menjurik, bukan. Jadi juri udah se-internasional gitu loh. Sampai dia memutuskan mencoba untuk jadi breeder Cana. Nah, jadi sekarang dia udah jadi breeder Cana, bro. Dan sampai hasilnya pun udah banyak gitu. Dan di sini gue ditemani juga sama si Fikri nih ya. Nah, karena dia mesen tank juga nih ke Fikri tuh, tanknya tuh. Oke. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama dia, prestasi apa yang udah dia dapat di Gapi ya, pergapian gitu tuh, sampai memutuskan akhirnya bermain di Cana gitu. Dan hasilnya pun udah kelihatan, walaupun ya ini nggak apa ya, nggak ingin melanjutkan prestasinya di percanaan gitu tuh, cukup di Gapi aja gitu ya. Nah, oke lah, sampai sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi sama audit ini ya, Mr. Audit. Gila ya. Kalau di perusahaan sih, kalau udah ngedenger awas audit, nah takut semua gitu, takut kena audit gitu. Kalau ini enggak, oke? Sip. Tuh bro, box styrofoam kecil banyak coy. Ya? Ini buat besok. Oke. Apa ya gue bilang, box styrofoam versus galon. Lagi viral kan galon. Assalamualaikum. Om. Iya. Ternyata nggak bisa. Rame nih. Ganggu nggak nih? Enggak juga sih. Oke, siap. Mau lihat sebelah sini apa sebelah tengah aja? Oh bebas, mana aja nih? Enggak api tapi. Nggak apa-apa. Belakang aja. Oke, siap. Bu, ini yang lagi diternakin ya? Iya. Gile. Wah, ini apa nih? Gapi. Anakan Andro. Oh, Andrau. Anakan Andro nih udah ada tadi. Ini Andrau juga. Lumayan ya. Tapi udah ada yang ngangkut-ngangkut semua nih ya? Udah. Oh. Udah ada sih yang mulai ngangkut. Saya jualnya kan kurus dulu. Hah? Nah ini nih, anakan Andrau ya. Nih sini lo lihat sini, ngapain lihat muka gua terus? Nih. Habis ganteng. Tuh. Ini umur berapa bulan nih kira-kira? Berapa hari lah? Kita 30-an hari. Ini yang baru semingguan nih. Oh, yang ini semingguan ya? Tuh, banyak coy, gitu tuh. Banyak ya? Yang banyak yang kecil sih, ini nggak sampai 100. Oh. 180. Wih lumayan ya? Di peyek lumayan. Nah, ini apa nih? Gapi nih ya? Gapi. Nah, kita ngobrol langsung gapi-gapi aja nih ya. Kalau mau Keset ya? iya, fotonya di situ. Gimana nih? Sip. Kita ngobrol sini aja kali ya. Ya. Sip. Mungkin nanti kalau untuk penjelasan kayak untuk cana-cananya yang udah di breed itu bisa dicek lah nanti lah di video gitu. Nah ini breed karena
berawal emang dari apa nih? Dari Gapi kan? Dari Gapi gitu tuh. Dari awal pertama ikut kontes atau langsung jadi juri gimana nih, ceritain nih. Oh, pertama kali ya di tahun 2013 lah saya main. Itu belum terlalu marak untuk kontes ya, masih sedikit lah. Kontes apa nih? Kontes apa nih? Gapi. Kalau Gapi dari 2013. 2013 Gapi coy. Terus? Iya. Terus awal waktu itu ya iseng main di satu kota, ngelihat ada kontes Gapi. Itu di Pekalongan. Iya. Nah di situ saya kaget, harga Gapi kok mahal di situ. Terus kok bisa dikontesin? Biasanya kan di kolam-kolam ya banyak lah murah anak-anak SD kan. Bener. Di situ ratusan ribu. Untuk yang harga mahal ratusan ribu itu jenisnya apa nih Gapinya nih? Kalau jenis sih semua jenis sih bang. Maksudnya semua jenis Semua kayak jenis di ikan Gapi. Yang penting Gapi itu stabil. Stabil itu dikatakan stabil bila anakannya di bawah 70% ngikutin indukannya. Jadi 70% ngikutin indukannya. Jadi rejectnya nggak di bawah 70%. Cuman 30%. tahu Gapi nggak dulu? Ini kan lagi ngomongin channel nih. Nah ini sekarang berawal dari Gapi sampai akhirnya memutuskan bermain Cana gitu tuh. Jadi ya kita ulas Gapi aja dulu nih ya kan. Gue juga sebelumnya cuma tahu Gapi ya kayak gitu, kayak Black Moscow ya kayak gitu gitulah. Tapi lebih dalam lagi, makanya gue juga bertanya nih karena beliau juga sempet jadi juri di mana aja nih? Kalau juri udah kemana-mana sih. Pulau-pulau besar di Indonesia udah. Kalau di luar negerinya katanya sempat ke luar negeri, benar apa enggak itu? Oh kalau keluar negeri enggak. Kontes internasional iya, tapi diadain di Bali. Wow. Oh kontes internasional tapi di Bali bro. Gue kira udah sempet ke Jepang kan, Kimochi. Gitu. Soalnya kalau emang iya, gue juga pengen nge-crew ya kan. Jadi siapa tahu beliau nanti ke mana namanya? Ke Jepang atau kemana, jadi gua kan bisa ngikut tuh, bisa sekalian jajan sana, bukan jajan yang lain-lain gitu kan, jajan apa ya sana tuh gitu kan, yang enak-enak aja kan. Terus sampai melanjutkan dari Gapi, akhirnya memutuskan bermain Cana. Kalau bermain Cana mungkin baru di tahun lalu di 2021. 2021. Iya. Terus Ya, yang buat menarik apa ya ikan itu gede gitu, ikan gede tapi ada nilai jualnya terus bisa dimainin pakai tangan. Ya nggak munafik ya, yang penting komersil ya kan. Bener. Ya itulah. Terus ya sampai sekarang alhamdulillah, tapi awalnya memang iseng. Akhirnya ketagihan. Ketagihan. Awalnya coba-coba ya kan, udah kayak diinvestigasi. Awalnya sih coba-coba ya kan. Terus ketagihan coy. Gitu. Tapi untuk Cana pertama yang benar-benar disukain itu apa dan memutuskan untuk membeli gitu? Oh yang jelas yang pertama Maru, Cana Indonesia. Maru. Jadi kan Cana pertama saya ikan Maru ya, itu yang dari Kalimantan atau Sumatera gitu? Kalimantan. Waktu itu kayaknya Yellow Centarum sih kalau dilihat di YouTube. Jadi pas beli pertama ya nyarinya Yellow Centarum. Yellow Centarum bro, sama kayak gua juga. YS gitu kan. Cuman yang jadi pertanyaan, dia beli ukuran berapa dan hasilnya ada nggak gitu, kita tanya nih. Kalau ukuran Cana pertama saya malah udah saya titipin di temen. Titipin coy. Terus kenapa? Soalnya saya sekarang mau fokus breeding. Oh, fokus breeding coy. Karena picis maksudnya apa ya? Secara finansial juga ya. Cuan gitu ya. Jadi ya cuan. Intinya cuan dan cuan. Terus ya yang progres jadi ada temen. Itu di lumayan jauh sih dari sini, sekitar setengah jaman lah. Jadi ikan-ikan yang single tank saya titipin di sana. Ya sekalian ngeracunin temen. Awalnya mah ngeracunin. Terus
Ya sekarang dia akhirnya beli-beli sendiri juga. Awalnya ngeracunin, akhirnya keracunan, beli sendiri ya kan. Waduh, belinya di dia juga kayaknya nih kan. Soalnya hasil breedannya udah banyak kan gitu. Nah, untuk cana-cana apa aja nih yang udah berhasil di breed nih sekarang ini nih? Baru 2 jenis. 2 jenis apa aja? Jenis Asiatica, White Spot sama apa namanya Andrau. Andrao sama Asiatica. Kalau Andrao kan itu lebih ke breeder mode ya. Ya. Lebih simple ya dibanding Asiatica itu kan kadang apa ya? Gue bilang. Layer. Nah, jadi kalau nggak buru-buru dipindahin juga ada kemungkinan si telur itu pasti dimakan sama induknya. Karena bahasa kita nih, kalau bahasa gua asli dari sini Cilegon, ngelih itu alias lapar gitu kan, sering lapar. Dan emang ganas juga sih Asiatica itu gitu. Karena asalnya dari Cina. Gitu, dan gue nggak mau rasis juga, jadi nggak usah dilanjutin kalau urusan masalah Cina ya kan gitu. Dan udah berapa banyak nih? Kalau Asiatica udah nggak kehitung berapa batchnya, udah nggak kehitung. Udah, Wow. ya mungkin udah ribuan ekor yang lahir di sini. Jadi udah dilepas. Ada sih contoh-contoh anakannya juga ada. Ini salah satu contohnya nih. Mana? Ini yang batch terakhir yang ada di sini. Ini lebih ke apa nih? Asiatica White Spot. Nah, ini white spot nih bro. Jadi beliau ini udah gue bilang hebat lah. Selain dia jadi juri ya, menjuri gapi, jadi breeder cana, dan dia juga jadi bidan bro. Gitu kan. Jadi ini hasil-hasil mereka nih. Hasil dia ngebreed Asiatica ya. Kalau yang tadi di depan itu kan kita lihat apa namanya? Andrao gitu tuh. Dan kalau untuk hasilnya udah berapa ribuan pun kita udah nggak tahu ya, karena emang udah lumayan. Dan untuk modal awal pertama itu kita beli apa sih maksudnya per ekor, apa langsung beli spare gitu tuh? Langsung beli spare. Beli spare. Ya, jadi langsung beli 1 jodoh di penjual pertamanya. Oh gitu. Dan itu untuk yang jenis Andrao apa Asiatica dulu nih awalnya nih? Awal Asiatica dulu. Awal Asiatica dulu coy. Dan itu langsung jadi sekitar berapa bulan kemudian keberhasilan untuk ngebreed. Kalau untuk Andrau untuk Asiatica sebulan ikan dikip di sini, mungkin settle di sini, baru sebulan kemudian bertelur. Bulan coy. Dan yang harus dipersiapkan untuk ngebreed sama progres itu kan beda. Nah, langkah-langkahnya apa aja nih gitu. Kayak kalau manusia itu kan kalau mau sistem ngebreed itu kan kamar dulu atau honeymoon ya kan, entah itu ke Bali atau apa, harus pikiran fresh. Nah, kalau dia mempersiapkan tanknya ini seperti apa nih langkah-langkahnya nih untuk ngebreed nih? Kalau tank ada di depan sih ya, kalau contohnya nanti kita ke depan lah ya. Yang penting buat senyaman mungkin aja sih ikannya. Kalau untuk air kan ada beberapa orang ya, kayak kawan gue yang jadi kalau untuk progres ngebreed, air itu nggak perlu diganti. Misalkan dia mulai berkurang, ditambahin. Ya. Nah, apa itu benar gitu? Kan soalnya ada beberapa orang yang belum paham gitu kan. Jadi kita nanya langsung nih. Nah, ini nggak bicara gimana orang lain ya kita ya. Ini pengalaman pribadi aja. Kalau pengalaman di sini, dari ikan sampai sini sebulan kemudian itu selama sebulan air nggak pernah diganti. Nah, air nggak pernah diganti, terus bertelur, netes. Itu pas pertama kan masih belum terlalu paham, jadi yang jadi cuma sedikit. Akhirnya ya coba searching di YouTube, tanya kawan-kawan yang udah mumpunin lah ilmunya. Akhirnya katanya enak, lebih baik kalau untuk jenis Asiatica ya jenis-jenis egg layer lebih baik angkat telurnya aja. Jadi perputarannya lebih cepat katanya. Perputarannya lebih cepat. Nanti kita angkat telur. Terus indukannya kita kuras habis itu. Habis kita kuras, isi air baru. Yang penting air yang udah ngendap. Di situ birahi lagi nanti. Kemungkinan kalau pengalaman di sini seminggu kemudian pasti nelur lagi. Jadi gitu coy, ya kan? Seminggu kemudian itu berarti dia kawin lagi, ngecerot lagi, ngecerot lagi ya kan? Iya. Gitu. Kalau kita kan beda ya coy. Gitu kan, capek ya kan, istirahat bentar, tidur, bangun. Biasanya sih kalau habis ngecor, kalau kita nih ya
pasti ngerokok dulu kan, ngerokok terus molor. Nah biasanya dilanjutkan subuh atau siang hari gitu. Udahlah gitu tuh. Terus kelanjutannya gimana nih? Ya itu tadi sih, yang pasti lama-lama paham sendiri. Kita ngelihat ikan yang kita punya pasti lama-lama akan paham. Dulu pertama kali ya batch pertama lah nggak sampai 50 ekor yang jadi. Sekarang udah bisa nyampe 500 up. 500 up dari berapa batch? Satu batch 500 up anakan. Oh. Nah sekarang dalam sebulan itu bisa menghasilkan berapa batch? Minimal 2 lah. 2 ya, soalnya nggak bisa ngontrol ya. Saya juga kerja soalnya. Kalau fokus mungkin sebulan tuh bisa 4 kali bang. Bisa lebih ya? Bisa lebih dari 2. Gitu coy. Jadi kalau lo nggak berhasil untuk progres ikan, nggak jadi, mending lo larinya ke ngebreed ya, ternakin ikan. Itu pasti ada hasilnya. Ini kalau difokusin bisa sebulan itu perkiraan berapa sih yang lo dapat deh gitu tuh, perkiraan untuk 2 batch itu gitu ya. Karena lo mungkin udah dapat ininya, apa sih namanya, gue belum yang ngambilnya itu tuh Apa tuh? tengkulaknya lah ibarat kata gitu tuh. Ya mid range-nya aja ya, kita nggak ngomongin harga dari beberapa, tapi mid range itu kan kurang lebihnya yang lo berhasil itu dari 2 batch itu berapa mid range-nya? Kira-kira ya berapa ya? Waktu itu bisa ada beberapa yang ngambil sih bang. Yang ngambil itu ada beberapa, jadi aku nggak di satu tengkulak ya istilahnya, nggak satu tengkulak. Ada kawan-kawanku yang punya toko, jadi aku tawarin. Dia di sini ya aku tawarin minimal ngambil 10 ekor. Soalnya kita jual jauh dari harga pasaran. Jadi kawan-kawan yang ngambil toko-toko kecil paling 10 ekor, aku jual per 10-nya 150-an ribu. Itu tergantung ukuran juga bang. Iya sih, iya bang. Tergantung ukuran. Berarti gue juga bisa ngambil sini biar murah ya kan, cuan ya kan gitu. Nah beberapa orang yang main gapi pastinya kan di saat lagi maraknya percanaan ini ya, dari 2019 mungkin ya, mereka mulai bermain itu mungkin ada yang di 2020 atau 2021. Siapa aja nih kira-kira yang keracunan cana juga nih, yang tadinya bener-bener main gapi gitu tuh? Banyak kawanku yang ya banyak. Soalnya kalau ya jujur lingkaran pertemananku awalnya ya cuman di gapi, pemain-pemain gapi. Sekarang pemain-pemain gapi udah nggak melupakan gapi, tapi agak bergeser. Ada peliharaan lain yaitu cana. Contohnya ya kawan-kawan di Palembang, Lampung, Pekalongan itu udah mulai merambah ke main cana. Karena ada cuannya kan, lagi rame gitu kan. Jadi ya nggak masalah sih, mau hobi lu apa, yaitu silahkan lah selagi menghasilkan cuan. Tapi jangan lo yang punya hobi itu buang-buang cuan gitu. Kayak hobi ngejanda itu nggak bisa sih gitu. Kecuali bapak lo kaya raya gitu kan, 7 turunan nggak bisa, silahkan. Gitu. Terus ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Untuk maksud gua untuk percanaan nih yang mau coba-coba ngebreed gitu, apa langkah-langkah yang harus dipersiapkan gitu tuh? Misalkan ada 4 langkah. Kalau gua kan ya, langkah pertama apa nih? Kalau dari gua pribadi, cuan. Yang harus bersama cuan. Lo mau beli per ekor dulu sampai lo berhasil ngeper gitu, apa kita harus siapin cuan yang beli langsung spare gitu kan? Nah kalau dari lo pribadi gimana nih? Ya kalau dari gua awal ya niat sih, niat dulu. Niat dulu. Kalau nggak ada niat percuma. Ya memang harus suka dan niat. Awalnya suka. Kalau kita cuman mikirin di uangnya dulu, agak-agak tertekan lah. Jadi kita harus ngejar target gitu kan. Kalau kita mikir uangnya, benar-benar. Kita harus hobi dulu, baru kita mulai progresan atau breedingan. Nah terus yang pasti ya itu tadi uang tadi, punya uang yang jelas buat beli ikan. Iya bener, masa lu beli pakai daun kan? Iya bener, gue setuju loh. Jadi kita ini emang nggak munafik gitu, yang lo persiapkan itu uang. Lo pengen ikan bagus, ya lo uang gitu. Nggak mungkin lo beli yang kecil
lo nggak tahu ya kan, lo nyari murahnya gitu kan. Iya, bener. Kalau orang udah main kualitas itu harga pun pasti berbeda gitu. Terus. Nah itu kalau uang kan tergantung si dompet masing-masing ya. Kawan juga ada yang mulai dari beli ekoran. Jadi beli ekoran kecil, dia rawat sekitar 5 bulan dan dia bisa pairin dan berhasil breeding. Kalau kira-kira teman-temannya punya uang lebih, mungkin bisa langsung beli per-peran. Jadi lebih menyingkat waktu aja. Jadi apa ya, menang start aja lah kalau punya uang lebih. Iya sih, bener ya. Tapi ada nggak nih, biasanya kan kayak ada teman gue juga ya, dia beli spare gitu kan, karena dia punya duit juga kan, dia pengen langsung coba progress breed ya gitu ya, ngebreed itu. Tapi di saat dia beli online ceritanya, barang dari sini emang udah spare ya dari sananya. Pas dia terima, dimasukin ke tank gitu kan, ternyata pecah per gitu. Nah itu pernah ngalamin nggak? Kalau aku belum ada yang begitu ya. Aku sekitar ada kali beli cana, ada kali 10 pair ya, beberapa jenis. Untuk yang pecah pair itu belum aku temuin. Kalau berkelahi standar aja wajar. Soalnya cana ya itu teritori kan. Iya benar. Jadi cuman berantem dikit, nggak sampai parah, nggak sampai mati, nggak ada. Jadi belum pernah pecah pair. Gitu. Jadi nggak parah-parah banget. Biasanya kalau yang udah pecah pair parah banget itu efek dari COVID. Perekonomiannya kurang, timbullah KDRT ya kan, pada perencanaan kan gitu. Nah dari sini kita ke depan aja kali ya. Iya boleh. Lumayan bertengah. Iya. Nggak ada kasur juga. Iya sih ya. Karena emang buat ini juga sih ya, biar ngebreednya, nah suhunya biar stabil. Untuk buat yang main gapi juga bisa lah ngobrol-ngobrol langsung gitu, karena dia juga juri juga loh coy. Gampang sih, lo mau dapat piala, lo tinggal banyak ngobrol aja ke beliau gitu ya. Cara pemilihan ikannya seperti apa yang untuk kontes gitu tuh ya. Kalau emang punya ikan jelek tapi memaksakan untuk ikut kontes ya bisa lah. Juri-jurinya juga kan dikontak gitu. Salam tempel ya kan. Ya ini kita nggak munafik gitu kan. Ada beberapa hal kan seperti itu juga kan ya. Gitu. Nggak masalah kalau cocok. Kalau cocok nggak masalah. Lu bisa bawa pulang piala tapi dengan rasa malu ya kan. Ikan begini kan. Itu udah banyak sih gitu. Oke deh, dari sini kita coba ke depan ya. Tapi di depan ramai juga sih ya. Nggak apa-apa. Lagi sibuk apa itu? Oh main aja, gue kira lagi download bokep gitu enggak. Nah, coba kita habis dari sini kita. Lihat indukan-indukannya. Nah benar, kita lihat indukannya seperti apa gitu kan. Jadi kalau lo pengen coba-coba ngebreed ya, kita cek nih langsung sama beliau nih, ngobrol. Oke? Yuk. Kita sekarang udah di apa ya? Udah di depan nih. Nah di sini sekarang udah tanknya isinya indukan semua bro. Gitu tuh, kelihatan lah. Ini ada yang banyak lumutnya juga ya, kayak gini lah keadaannya ya kalau buat ngebreed. Cuman emang kalau kata gue sih ini terlalu populasi ganggang ini ya, hornwort ini terlalu padat banget sih ya. Iya. Gitu. Terlalu padat. Itu ngaruh juga sih nanti. Nah ini kalau untuk yang di sebelah sini nih, ini ada apa sih namanya nih? Asiatica. Nah Asiatica nih ya. Jadi yang diperlukan untuk ngebreed Asiatica ini apa aja nih? Ini kayak tali rapia mungkin ya, atau tali tambang ya kan, kita bikin kayak gitu. Ini gitu nih. ada alasan tertentu sih untuk penggunaan tali rapia ini. Gimana? Kalau aku sebelumnya ya pakai begitu tuh, pakai ganggang yang ada pada tank gitu tuh. Tapi setelah aku coba ternyata nanti hasilnya banyak kutu-kutunya yang keluar dari itu, banyak hewan-hewannya. Kutu jet itu ya, mikroorganisme itu sangat mengganggu lah untuk burayak-burayaknya. Makanya biar aman aku pakai tali rapia, biar nggak menumbuhkan kutu-kutunya. Karena apa ya, ganggang itu kan kita ngambilnya di kolam lah, kita angkat kan pasti nggak bersih. Jadi pasti ada telur atau telurnya lah nempel di situ, di sini netesnya di tank kita. Iya, kadang sering
kita beli pasir malang juga kadang kita nggak pelihara keong, tau nongol keong. Ya kalau yang main aquascape pasti tahu tuh kayak gitu, tau nongol ya. Entah kita beli kadaka atau apa gitu ya kan. Tau ada telur keong, tumbulah keong-keong. Akhirnya beli keong assassin gitu kan, buat memakan keong. Nah terus setelah dikasih apa sih namanya nih tali rapia ini, fungsinya kan selain menggantikan apa namanya tanaman ganggang ini ya, hornwort ya utamanya ya, fungsi lainnya itu untuk apa gitu tuh? Nah itu alasan buat pakai tali rapia ya atau ganggang lah, fungsinya itu ya untuk tempat telurnya biar nggak berpencar lah, jadi ngumpul di satu titik dia. Kalau nggak ada tanaman atau tali rapia yang ngapung di permukaan, jadi dia nanti mencar telurnya, indukannya akan lebih sulit untuk mantau. Makanya pakai itu. Ini kan jenis-jenis egg layer yang aku pakein begini. Beda lagi sama jenis-jenis yang mood breeder. Kalau mood breeder triknya banyakin tempat sembunyi, karena mereka kan ngeremnya di dalam mulut ya. Biasanya ikan-ikan yang lagi ngerem dalam mulut tuh takutan ikannya, jadi banyakin aja tempat sembunyi. Kayak apa namanya? Ya ini nih contohnya nih. Apa kendi ta? Nah ini kendi bro. Jadi ya kendi lah intinya ya, terserah mau disim kemenyan atau apa gitu, bebas ya kan. Iya, ini di buat dalam sembunyi akuarium nih, contohnya nih begini nih. Jadi tempat dia sembunyi nanti, kasih kayu. Ini di sini kan nggak ada sama sekali ganggang atau rapia. Jadi yang membedakan itu ya, kalau untuk yang jenis-jenis dwarf ya, utamanya kayak andrau, bleheri kayak gitu ya, yang lebih ke breeder mood itu, jadi yang diperlukan itu apa? Tempat untuk sembunyi gitu kan. Tapi ngumpet dia coy, malu, thanksin ya kan. Gitu. Kalau yang untuk apa namanya? Asiatica yang kayak gitu-gitu kita perluin itu ganggang atau lebih simpelnya tali rapia. Seperti itu gitu. Jadi fungsinya agar si telur juga nggak menyebar kemana-mana. Nah karena nanti setelah telur itu keluar ngambang seperti kayak cupang itu di atas posisinya. Nah itu ada beberapa orang yang pakai sistemnya di angkat telur gitu. Kalau angkat indukan mungkin agak sulit, jadi si telur kadang pecah juga. Kita harus mesti hati-hati juga tuh. Nah makanya yang dipakai beliau ini mungkin angkat telur gitu kan, bukan dadar telur. Nah gimana nih langkahnya, coba nih pas pengangkatan telur pakai apa, caranya seperti apa, dan biji mana gitu, bagaimana gitu. Itu biasa di sini nih biasanya kalau kepantau, kalau saya lagi di rumah pantau, pasti saya angkat telurnya karena lebih aman lah presentasi untuk telur menetas, dan kita pantaunya lebih apa ya, lebih ekstra lah jadinya kan. Kalau lagi nggak kepantau ya itu induknya yang ngurus, jadi kita ngangkatnya nunggu udah berayak. Terus langkah-langkah untuk angkat telur biasanya dari pertama nelur tunggu dulu sekitar 12 jam dari bertelur, karena kalau telur baru tuh agak riskan lah kayaknya, soalnya yang aku kerjain ya begitu. Setelah 12 jam bertelur baru ku angkat pakai centong kuah emak. Centong kuah emak atau centong koktail ya kan. Itu centong kan, kalau nggak centong ini apa, magicom tuh nasi. Nah pakai itu, tapi hati-hati juga gitu. Maksud gua hati-hatinya, nah takut dicariin mak lu digetok malah pakai centong gitu. Nah dilanjut lagi nih. Terus untuk langkah selanjutnya ya sebelum pengangkatan telur, sebaiknya kita nyiapin air dulu yang udah diendapin. Lebih bagus air mineral lah yang udah beli, itu pasti lebih steril. Jadi kita siapin di satu tempat untuk telur itu, ditaruh ke situ, terus ditetesin methylene blue. Kalau aku biasanya netesin methylene blue, tergantung ukuran kapasitas wadahnya ya. Biasanya kalau wadah yang kugunain untuk methylene blue sekitar 3 tetes. Iya 3 tetes. Yang tadi tuh wadahnya kayak yang tadi tuh ya. Jadi gitu coy, cara
untuk ngebreed Asiatica ya, beda sama Andrao karena di sini posisinya cuman ada Asiatica, WS Pure, RS Pure, Andrao sama Bleheri ya, ada juga Bleheri di sini gitu. Kalau untuk Maru mungkin belum ya, belum sempet ya. Kalau untuk jenis-jenis lainnya kayak Maru atau belum. Lagi itu lagi project aja sih, project ini nih. Ini Maru ada, Stewarti ada, tapi belum proven, belum jadi, masih belajar juga kitanya. oh berarti udah ada persiapan sih, udah ada, cuman emang kondisi Sikan juga belum proven gitu, masih belum balik kan, ibarat kata seperti itulah gitu. Jadi kita tunggu aja sampai jadi gitu. Untuk para bandar-bandar atau tengkulak persiapkan aja, nanti kita cantumin nih nomornya nih, tenang untuk masalah harga mah cincai ya kan gitu. Bisa langsung lah hubungin nih dengan siapa nama panjangnya, Audit Viko Pradana. Jadi, sosmednya itu semua sih, Audit Viko Pradana, IG, Facebook, itu semua. YouTube ada tapi masih vakum sih, isinya masih bahas tentang Gapi. Oh, karena beliau berawal dari Gapi gitu, bukan dari Cana. Ada tapi YouTube-nya tapi seputar tentang Gapi gitu. Kalau TikTok-nya punya, mungkin TikTok-nya gitu. Punya, belum merambah ke TikTok. Belum merambah ke TikTok. Malu-malu. Masih malu-malu katanya. Mungkin kalau udah merambah ke TikTok, ya kan, beliau langsung pargoy ya. Gitu. Pargoy sampai meninggoy. Gitu deh. Oke lah. Itu tadi sih. Kalau apa ya kunci breeding sabar sih, cuman sama aja kayak progres yang abang ini ajarin. Ya salah satu contoh guru saya nih. Yang penting sabar sama rezeki. Sabar dan rezeki. Tapi dengan berapa langkah nih? Kan yang tadi kan kita bahas kan berapa langkah yang harus dipersiapkan untuk jadi breeder nih. Yang pertama kan niat. Yang kedua picis ya, duit, cuan ya kan. Nah, terus abis setelah itu apa lagi nih? Ya ikannya berarti kan, tempatnya. Udah tinggal sabar sama rezeki. Berarti 5 langkah coy, 5 langkah. Dan yang saran gua yang keenamnya, minta restu dari orang tua. Karena sumber rezeki ya dari orang tua. Kalau kalian ini masih tinggal sama orang tua, kalau belum tinggal sama orang tua, minta restu ke pacar. Bisa jadi gitu. Nah, jadi sampai sini aja lah ulasan untuk mantan ya, belum mantan ya, masih ya, belum gitu. Jadi juri Gapi yang internasional lah, udah internasional lah gitu. Kalau untuk pemain Gapi siapa sih yang nggak tahu ya kan, dengan wajah-wajah yang seperti ini nih. Kalau Gapi masih terus, kalau Gapi nggak bakal stop kalau Gapi. Sekarang lagi merambah aja. Gapi tetap ada, tetap. Tapi cari cuan lainnya sampingannya dari Cana. Gitu. Karena lagi rame Cana juga. Ya namanya kita cari ilmu, mau sampai umur berapapun terus, ya kan, nggak ada habisnya. Selagi kita suka, niat dan hobi juga, kenapa enggak, ya kan? Jalanin aja, nggak usah dengerin apa kata orang lain, gitu. Karena kita yang menjalani. Oke lah, sampai sini aja ya untuk ulasan masalah dari berawal dari bermain Gapi sampai jadi breeder Cana yang sudah menghasilkan jutaan, bahkan udah puluhan juta juga ya. Gitulah, iseng-iseng berhadiah ya kan, daripada lu beli ciki katana nyari duit gopean, gocengan ya kan, mending lu main Cana gitu. Oke deh, thank you.